Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Chelsea Ferdina Haryadi dari kelas 11 MIPA 5 absen 6 akan menjelaskan mengenai osifikasi. Osifikasi ialah proses pembentukan tulang diawali dari adanya kartilago dimulai sejak masa embrio. Di sini ada proses osifikasi. Nah, pada masa embrio banyak sekali kartilago. Kartilago sendiri dihasilkan oleh sel-sel mesenkim. Di tengah kartilago di sini ada seperti rongga, dan rongga ini berisi osteoblas atau sel penyusun osteosit atau calon tulang sejati. Jadi, cikal bakal proses pembentukan tulang berawal dari bagian tengah. Di tengah kartilago yang berisi rongga terdapat banyak osteoblas. Osteoblas nantinya akan membentuk osteosit, dan osteosit akan berkumpul menjadi tulang keras. Lanjut ke tahap 2. Pada tahap 2 merupakan tahap fetus atau tahap janin. Nanti di masa fetus sudah mulai muncul pembuluh darah di bagian osteoblas, terutama di bagian tengah. Jadi, kursor yang saya tunjuk ini adalah pembuluh darah yang sudah mulai muncul. Nah, fungsi darah di sana adalah sebagai pemberi nutrisi atau makanan dalam proses pertumbuhan tulang. Jika darah sudah masuk ke dalam osteoblas, maka akan mulai tumbuh jaringan tulang dan rongga sumsum tulang. Selanjutnya, ke fase bayi. Nah, pada fase ini akan terjadi perubahan bentuk tulang dan pertumbuhan sekunder. Mengalami pertambahan ukuran menjadi semakin panjang dan besar. Semakin tumbuh, maka semakin banyak jalur-jalur peredaran darah. Di sini, pembuluh darah sudah mulai banyak dan sudah mulai berkembang. Lalu, ketika sudah besar, maka akan menjadi tulang dewasa dan disebut tulang pipa. Pada tulang pipa ada 3 bagian, yaitu epifisis, diafisis, dan metafisis. Di mana epifisis letaknya ada di bagian tepi atau pinggir tulang. Jadi di sini itu bagian epifisis, berada di tepi tulang. Dan diafisis di bagian tengah di sini, sedangkan metafisis berada di bagian antara epifisis dan diafisis. Jadi di bagian di sini itu adalah metafisis. Nah, pusat pertumbuhan tulang dimulai dari bagian tengah ke arah tepi. Terbukti ketika kita memakan paha ayam, kita menggigit bagian tengah tulang tersebut, maka akan bertekstur keras. Mengapa demikian? Dikarenakan di tengah merupakan pusat pembentukan tulang yang pertama atau osifikasi primer. Konsepnya adalah tengah tulang pasti lebih keras dibandingkan bagian tepinya. Maka dari itu ketika menggigit tulang paha ayam, bagian tepinya lebih gampang digigit karena lebih banyak mengandung tulang-tulang yang jenisnya tidak padat atau tidak kompak. Biasa disebut dengan tulang spons. Osifikasi atau pembentukan tulang dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu ada intramembran dan endokondrium. Pada bagian intramembran, kita bisa melihat pada gambar A, prosesnya dimulai ketika sel-sel mesenkim dalam kerangka embrionik berkumpul bersama dan mulai berdiferensiasi menjadi sel-sel khusus. Beberapa sel ini akan berdiferensiasi menjadi kapiler, sementara yang lain akan menjadi sel osteogenik dan kemudian osteoblas. Meskipun mereka akhirnya akan menyebar melalui pembentukan jaringan tulang, osteoblas awal muncul dalam sebuah klaster yang disebut pusat osifikasi. Pada gambar B, osteoblas mensekresi osteoid, matriks yang tidak terkalsifikasi atau mengeras dalam beberapa hari ketika garam mineral diendapkan di atasnya. Dengan demikian, memerangkap osteoblas di dalamnya. Setelah terperangkap, osteoblas menjadi osteosit. Ketika osteoblas berubah menjadi osteosit, sel-sel osteogenik di jaringan ikat di sekitarnya berdiferensiasi menjadi osteoblas baru. Pada gambar C, osteoid atau matriks tulang tanpa mineralisasi yang disekresikan di sekitar kapiler menghasilkan matriks trabekuler, sedangkan osteoblas pada permukaan tulang spons menjadi periostem. Dan pada gambar D, periostem kemudian menciptakan lapisan pelindung tulang kompak di sekitar pembuluh darah yang akhirnya mengembun menjadi sumsum merah. Kedua, ada osifikasi endokondrium. Bisa kita lihat pada gambar A,
Dalam tulang panjang, misalnya sekitar 6 hingga 8 minggu setelah pembuahan, beberapa sel mesenkimal berdiferensiasi menjadi kondrosit atau sel tulang rawan yang membentuk perikursor kerangka tulang rawan. Setelah itu, pada gambar B, perikondrium, sebuah membran yang menutupi tulang rawan, muncul. Semakin banyak matriks diproduksi, kondrosit di tengah model kartilaginosa tumbuh dalam ukuran. Ketika matriks terkalsifikasi, nutrisi tidak bisa lagi mencapai kondrosit. Hal ini mengakibatkan kematian mereka dan disintegrasi tulang rawan di sekitarnya. Pembuluh darah menyerang ruang yang dihasilkan. Tidak hanya memperbesar rongga, tetapi juga membawa sel-sel osteogenik bersama mereka. Banyak di antaranya akan menjadi osteoblas. Ruang yang membesar ini akhirnya bergabung menjadi rongga medular. Pada gambar C, saat kartilago tumbuh, kapiler menembusnya. Penetrasi ini mengawali transformasi perikondrium menjadi periostem penghasil tulang. Di sini, osteoblas membentuk kerah periostil, tulang padat di sekitar tulang rawan diafisis. Pada bulan kedua atau ketiga kehidupan janin, perkembangan sel tulang dan osifikasi meningkat dan menciptakan pusat osifikasi primer. Sebuah wilayah yang jauh di dalam kerah periostil, tempat osifikasi dimulai. Pada gambar D, sementara perubahan yang dalam ini terjadi, kondrosit dan tulang rawan terus tumbuh di ujung tulang atau epifisis yang meningkatkan panjang tulang. Pada saat yang sama, tulang menggantikan tulang rawan dalam diafisis. Pada saat kerangka janin sepenuhnya terbentuk, tulang rawan hanya tinggal di permukaan sendi sebagai tulang rawan artikular, dan antara diafisis dan epifisis sebagai lempeng epifisis yang terakhir bertanggung jawab untuk pertumbuhan tulang longitudinal. Setelah lahir, urutan kejadian yang sama ini, mineralisasi matriks, kematian kondrosit, invasi pembuluh darah dan periostem, dan pembenihan dengan sel-sel osteogenik yang menjadi osteoblas terjadi di daerah epifisis. Dan masing-masing pusat kegiatan ini disebut sebagai pusat osifikasi sekunder atau kita bisa melihatnya pada gambar E. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.